Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang ibu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur kaget setelah mengetahui tagihan telepon pasca bayarnya mencapai 11 juta rupiah. Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Akibat kecanduan game online, dua bocah di Madiun, Jawa Timur nekat mencuri uang di sebuah panti asuhan. Tidak tanggung-tanggung, uang yang dicuri hingga 100 juta rupiah lebih. Nggak tidur. Tapi kalau tidur kan cari deketin, tapi kan tangan goyang-goyang. Tangan goyang-goyang. Jadi nggak sih, tapi aku goyang-goyang, nanti goyang. Berikut hasil observasi yang dapat kami sajikan dari penelitian di usaha warnet di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, serta analisis interaksi yang terdapat gambar di tempat tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok 5 yang membahas tentang hubungan manusia, teknologi, dan seni. Kami akan mengangkat isu mengenai perkembangan dan pengaruh game online. Nah, ngomong-ngomong soal game online, tak dapat dipungkirin bahwasannya banyak sekali yang memainkan game online. Mulai dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Seperti yang bisa kita lihat di sekeliling kita ini, banyak sekali orang yang bermain game online. Nah, jadi apa itu game online? Game online merupakan suatu permainan yang dikombinasikan dengan teknologi, yang biasanya menggunakan gadget, baik berupa komputer, laptop, tablet, maupun smartphone, dengan menggunakan sebuah koneksi internet. Adapun dampak positif yang dilansir dari sebuah studi oleh The Queensland University of Technology mendapatkan temuan bahwa bermain game online dapat menambah dan mengasah aktivitas karena permainan dapat memicu anak untuk konsentrasi yang tinggi sehingga fokus dalam meraih skor yang tinggi. Tak berhenti sampai di situ, strategi yang tepat juga dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu misi. Hal ini memicu otak untuk mencari inovasi agar menang dalam permainan tersebut, lalu dapat melatih sportivitas, menambah pengetahuan baru, dan melatih kemampuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kreativitas, melatih kerjasama, kesabaran, dan pengendalian diri, dan dapat memotivasi untuk menunjukkan keahlian dalam bermain game dengan mengikuti turnamen-turnamen kecil maupun besar. Seperti pada atlet e-sport Indonesia berhasil membawa pulang medali dengan rincian 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 perunggu. 2 medali emas diraih oleh tim game Free Fire dan PUBG yang dimainkan secara beregu. 3 medali perak diraih oleh tim PUBG secara solo, Free Fire dan Mobile Legends. 1 medali perunggu didapat dari tim Crossfire. Hal ini membuat mereka mendapat total bonus yang diterima senilai 3,821 miliar rupiah. Namun, di balik sisi positifnya, terdapat juga sisi negatifnya. Seperti yang dilansir melalui laman Kementerian Kesehatan, dikatakan bahwa kalau kecanduan main game online memiliki akibat yang fatal, yaitu terjadi gangguan pada otak yang mengakibatkan sebuah ketergantungan atau kecanduan. Seseorang yang mengalami kecanduan akan kehilangan beberapa fungsi otaknya, seperti kemampuan untuk memusatkan perhatian, konsentrasi, merencanakan tindakan, dan kemampuan untuk membatasi. Dan dampak negatif selanjutnya yaitu risiko kesehatan mata. Kesehatan mata yang
ganggu ini bisa dalam bentuk kelelahan yang dialami mata kuning, muncul atau bertambahnya minus pada mata, sampai gangguan dan kerusakan pada saraf mata. Tingkat konsentrasi yang menurun dikarenakan adanya perubahan pada saraf otak yang membuat konsentrasi anak menurun, sehingga menimbulkan gagal fokus serta menjadi pelupa. Berikutnya dapat menyebabkan gangguan motorik, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dan membuat kita menjadi lebih agresif dikarenakan kecanduan bermain game online, yang memicu kita menjadi pribadi yang lebih agresif dan emosi yang tinggi, dikarenakan mengalami kekalahan secara beruntun dalam game tersebut. Kecanduan ini juga dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya keharmonisan yang terjadi dalam keluarga, kurangnya bersosialisasi dengan masyarakat tempat tinggal kita. Setelah kami teliti lebih dalam mengenai kasus ini, kami dapat menyimpulkan sebenarnya iptex itu tidak selamanya buruk atau memiliki efek negatif. Kadangkala malah lebih banyak efek positif yang dapat diberikan iptex kepada manusia. Nah, sekarang di sini adalah tergantung oleh si pemakainya. Apakah digunakan dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini, game online adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptex. Lalu, bagaimana cara atau peran iptex itu sendiri dalam memecahkan masalah ini? Jadi menurut kami ada beberapa peran yang dapat diberikan iptex dalam permasalahan game online. Yang pertama, dengan mengisi waktu luang dengan membuka aplikasi yang bermanfaat, seperti aplikasi edukasi, YouTube yang mengedukasi, dan aplikasi lainnya yang dapat menambah wawasan. Yang kedua, dengan berbisnis online dari aplikasi yang dikembangkan oleh iptex. Di sini kita tidak hanya dapat manfaat berupa uang, tetapi juga skill dari berbisnis atau berusaha yang dapat didapatkan dari kegiatan ini. Yang bisa didapatkan dari kegiatan ini. Aplikasi yang dimaksud adalah salah satunya yang paling banyak digunakan saat ini adalah aplikasi Shopee. Dan yang terakhir adalah dengan cara meningkatkan kreativitas dan inovasi dari teknologi yang berkembang saat ini melalui aplikasi yang disponsori oleh Play Store di Android masing-masing.